Kemarin ada masalah nggak dengan soalnya? Kalau enggak, belum disentuh. Oke, gini. Kita lanjut ke pelajaran selanjutnya ya. Kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Kemarin kita sampai mana? Ada yang ingat nggak? Ada nggak ketemu? Kemarin sampai mana ya Mbak ya? Kemarin sampai di... Saya lupa sampai mana. Oke, Mbak Rianti Handayani. Kemarin kita sampai di persamaan kuadrat kan ya? Persamaan kuadrat. Sebentar. Kita kemarin sampai mana? Ada yang ingat nggak? Persamaan kuadratnya sampai mana? Yang A, fungsi konstan kan sudah, terus persamaan kuadrat. Pengertian persamaan kuadrat sudah kan ya? Kemudian menyelesaikan persamaan kuadrat. Tadi kita ulang sampai di menyelesaikan persamaan kuadrat. Oke, berarti halaman 22. Sebentar. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Mana ya? Ini ya, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Sekarang kan kemarin kita sampai di sini ya. Oh, yang atasnya. Oke. Sorry. Sebentar. Saya ulang sekilas ya. Di sini kan kita di sini belajar masalah konsep apa ini? Salah ini. Konsep dari konsep fungsi. Kalau menurutkan pengertiannya, pengertian persamaan kuadrat itu, persamaan kuadrat adalah persamaan dalam X yang berderajat 2. Jadi kalau ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A dia tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau dia A sama dengan 0, berarti dia bukan persamaan kuadrat. Berarti kalau A sama dengan 0 kan A-nya diganti dengan 0. Maka dia akan hanya menjadi BX plus C sama dengan 0, di mana BX plus C ini X-nya ini hanya X. Jadi dia bukan merupakan persamaan kuadrat. Makanya kenapa di sini A dia tidak boleh sama dengan 0. Kemudian untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dapat ditentukan faktor-faktornya. Persamaan kuadrat dapat ditentukan faktor-faktornya, yaitu yang pertama, untuk bentuk biasa di mana AX kuadrat plus BX plus C jika dapat difaktorkan, yaitu akan ditulis dengan X min X1 dikali dengan X min X2 sama dengan 0. Kemudian untuk yang kedua, untuk bentuk murni dari AX kuadrat plus C sama dengan 0, di mana di sini jika dijabarkan, kalau ada persamaan dengan AX kuadrat AX kuadrat plus C sama dengan 0.
plus C sama dengan 0. Di sini kan diketahui seperti ini. Jadi nanti untuk menentukan nilai X kuadratnya, berarti kan X kuadrat sama dengan halaman halaman 21, Mbak. Min C per A, ya kan? Dimana X sama dengan plus minus akar dari min C per A. Di sini untuk dia untuk membentuk murni dari AX kuadrat plus C, dimana X12 sama dengan plus minus akar min C per A. Atau dapat menggunakan pemfaktoran, dimana jika ada A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B dikali dengan A plus B. Jika bentuknya AX kuadrat plus C, maka dia akan menjadi, kenapa kok plus minus? Karena dia peluangnya ada dua, Mbak. Putus-putus. Plus minus. Karena kan kalau gini, kalau seandainya ada X kuadrat sama dengan X kuadrat plus 4 sama contohnya ini, ada AX 4X kuadrat kan sama dengan 0, ya kan? Jika kita balik X kuadrat sama dengan min 4. Jadi X-nya itu kan nanti plus minus akar dari 4. Ya kan? Nanti kan X sama dengan plus minus dari 2. Bukan, jadi kan kalau dia berarti kan X-nya X1 itu kan sama dengan 2 atau X2 itu sama dengan min 2, ya kan? Nanti kalau difaktorkan, diangkat dikuadratkan, berarti kan X kuadrat nanti sama dengan 2 kuadrat dan X2 sama dengan min 2 kuadrat. Begitu. Kebalikan gimana, Mbak, maksudnya? Mbak Risa maksudnya gimana? Untuk kebalikan gimana? Nggak apa-apa, terserah. Plus minusnya nggak jadi masalah siapa yang awal. Tapi kalau seperti ini berarti dia peluangnya ada plus 2 dan minus 2. Itu peluangnya. Jadi untuk plus minusnya, kalau plus minusnya di mana itu terserah. Oke, kita lanjut ya. Kemudian untuk persamaan kuadrat tidak lengkap. Jika ada AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Berarti kan kalau seandainya ada rumus AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengeluarkan nilai X dulu. Berarti kan X, AX plus B, ya kan? Kenapa kita formulanya bisa menjadi seperti ini? Karena kita X di sini, itu X yang ini dan X yang satu. Kalau X kali X kan sama dengan X kuadrat kan X kali X. Berarti X yang ini dan X yang ini kita tarik di luar tanda kurung. Jadi tinggal X kali AX plus B sama dengan 0. Ini untuk formulanya. Jadi penyelesaian akan sama dengan X sama dengan 0 atau AX plus B sama dengan 0. Ya kan? Kemudian AX sama dengan, karena B dari kiri dipindah ke kanan, dia akan berubah menjadi negatif, berubah menjadi min B. Kemudian X sama dengan min B per A. Jadi faktornya
akan menjadi 0 dan min B per A. Paham ya? Ini kita kemarin mengulangnya pelajaran yang kemarin. Kemudian untuk memfaktorkan persamaan kuadrat bentuk umum. Jika ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka dapat difaktorkan menjadi AX min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Sudah. Kemudian kalau oke, sekarang kita lanjut untuk ini sebagai contoh kemarin yang 2x kuadrat min x min 3 sama dengan 0 kan kemarin sudah kita bahas ya. Ya kan? Oke, sekarang kita lanjut untuk beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Cara yang pertama, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Dengan cara memfaktorkan. Di sini jika A nggak apa-apa, mbaknya terserah. Kalau memang biasanya kalau memfaktorkan itu kita nggak akan ditanya masalah menggunakan difaktorkan atau apa, kan kita hanya butuh hasilnya. Mbaknya mau pakai cara yang mana aja itu sama aja, mana yang dianggap dia paling gampang, tapi hasilnya kan harus benar, ya kan? Terserah caranya mau pakai yang mana, pokoknya hasilnya nanti harus benar. Nggak harus, kecuali kalau di soalnya ada disebutkan selesaikan persamaan kuadrat ini dengan cara memfaktorkan, atau selesaikan persamaan kuadrat ini dengan menggunakan rumus. Itu nanti baru pengerjaannya sesuai dengan pertanyaannya. Tapi kalau nggak ada pertanyaan apapun, ya sudah. Ya sudah, berarti nggak usah terserah mau menyelesaikan persamaannya gimana caranya. Kemudian beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu yang pertama menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Di sini, jika A dan B merupakan bilangan real dan AB merupakan dan berlaku A dikala B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Kalau Mbak lihat di halaman 22. Di halaman 22 ya Mbak ya. Mbaknya buka halaman 22. Kalau ada X kuadrat min 2X sama dengan 0, untuk menyelesaikan persamaan di sini kita tinggal mengeluarkan nilainya. Berarti X-nya kayak tadi kan, kalau X ini kan X kali X min 2X sama dengan 0, ya kan? Berarti kita keluarkan X yang satu yang sini. Jika kita keluarkan X, kemudian kita beri tanda kurung. Berarti kalau di sini sudah ada X, kalau di sini ada X, berarti di sini ada satu X lagi yang belum dipakai kan? Berarti di sini X. Kemudian di sini ada negatif, kita tulis lagi negatif. Kemudian di sini ada 2X. X-nya sudah kita keluarkan di sini X, berarti tinggal 2. Kemudian dia akan sama dengan 0. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai ini, maka kita bisa menyebutkan sama dengan X sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0, di mana X sama dengan 2. Dari nilai faktornya X-nya sama dengan 0 dan 2. Oke, kemudian kita sudah paham ya, di sini kita kan mereview yang kemarin. Dua kali.
Enggak, dia juga iya min 2x kan. 2x tapi x-nya ini kan sudah dikeluarkan di sini. X-nya sudah dikeluarkan di sini, Mbak. Kenapa dia tinggal menjadi x? Karena kalau dikalikan kan dia akan menjadi x kuadrat akan menjadi, kalau ini dikalikan x kali x kan menjadi x kuadrat. X kalikan min 2x kan sama dengan min 2x, sama dengan 0 kan tetap nilai ini itu tuh sama dengan nilai ini. Jadi kalau dari sini kan tinggal x kali x min 2, ini kita jabarkan x sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0 sehingga x sama dengan 2. Jadi untuk nilai faktornya adalah 0 dan 2. Oke, sudah ya, ini kan tinggal mengulang kemarin. Kemudian untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna, yaitu untuk melengkapi kuadrat pada bentuk x2 plus bx tambahkan b per 2 kuadrat, yaitu koefisien dari setengah koefisien x. Kalau Mbak lihat halaman 23. Sekarang Mbak lihat halaman 23 yang untuk contoh soal. Contoh soal itu kan tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Ya, kalau kan di situ ada yang halaman 23 itu kan ada halaman 23. Di situ kan ada tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min 2x min 3 itu sama dengan 0, ya kan? Di sini kalau kita dengan memfaktorkan itu kan kita bisa tulisan gini, x, ya kan? Ya kan, karena dia x-nya cuma x kuadrat. Jadinya x dan x. Kemudian kalau seandainya kan kalau kita menggunakan memfaktorkan kan kemarin kita tuliskan kalau berarti kan harus ada bilangan a, jika a dikali dengan b dia harus sama dengan min 3. Kemudian kalau a ditambah dengan b dia harus sama dengan min 2. Kira-kira bilangannya berapa? Berarti kan kita misalkan A-nya dia sebagai min 3. Min 3 kan? Min 3 dikali 1. Berarti kan kalau min 3 dikali 1 kan sama dengan dia min 3. Kemudian kalau min 3 ditambah dengan 1, dia akan sama dengan min 2. Jadi di sini kita bisa memasukkan nilainya adalah x min 3 dan x plus 1. Dari sini, dari pemfaktoran Mbak, di sini kan ada A kali B sama dengan min 3 kan. Kita harus mencari nilai A itu berapa, B-nya itu berapa. Jika A dikali B sama dengan min 3, kalau A ditambah B sama dengan min 2. Jadi di sini kita ngambil nilainya A-nya, misal A-nya min 3 dan B-nya itu 1. Berarti kalau min 3 dikali dengan 1 kan sama dengan min 3. Kalau min 3 ditambah dengan 1 sama dengan min 2. Berarti ini A-nya sama dengan min 3 dan B-nya sama dengan 1 itu sudah benar, sudah memenuhi untuk menyelesaikan persamaan ini. Jadi di sini ditulis x min 3 dikali dengan x plus 1 sama dengan 0. Ya kan? Kemudian di sini tinggal x min 3 sama dengan 0. Di mana x sama dengan 3. Kemudian satunya x plus 1
sama dengan 0 dan X sama dengan min 1. Jadi nilai untuk faktor dari X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0 itu adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan min 1. Gitu. Kemudian kalau ini kan tadi dengan memfaktorkan biasa. Bagaimana caranya kalau dengan menambahkan bilangan dengan melengkapi kuadrat sempurna? Kita cari, ini kan cara memfaktorkan. Sekarang kita gunakan cara yang kedua, yaitu dengan melengkapi kuadrat sempurna. Tadi kan X2 min 2X min 3 sama dengan 0. Kemudian kita tulis sama dengan X2 min 3X. Karena min 3 ini dari kiri kita pindah ke kanan sama dengan, makanya dia menjadi plus 3. Ya kan? Kemudian kan tadi di rumus selanjutnya kan sebelumnya kan ada X kuadrat plus BX, itu kita harus mendambangkan dengan B per 2 kuadrat. Ya kan? Ini mbaknya lihat yang halaman 22 yang B, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Itu kan berarti kita harus menambahkan dengan B per 2 kuadrat. Di sini mbak bisa tahu B-nya yang angka berapa kalau ini. Ada X kuadrat min 3X sama dengan 3 itu B-nya berapa? Ada yang tahu nggak B-nya berapa? Ada yang tahu B-nya di sini? Mana yang B? Soalnya salah. Sorry. Ini 2. Ini 2 ini bukan 3. Iya, B-nya kan berarti min 2. Berarti kan di sini nilainya kan min B per 2 kuadrat. Ya kan? Berarti kan min 2 dibagi 2 kuadrat. Ya kan? Berarti sama dengan 1. Kemudian kita tambahkan di sini berarti X2 min 2X ditambah 1. Dan yang sebelah kanannya juga 3 ditambah dengan 1. Berarti kalau luas kiri ditambah dengan 1, luas kanan harus ditambah juga dengan 1. Sehingga ketemu X min 1 kuadrat sama dengan 4. Ini kenapa? Di sini kan ada X kuadrat min 2X plus 1. Kalau difaktorkan, dia akan menjadi X min 1 kuadrat, ya kan? Dan kalau 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi dia menjadi X min 1 kuadrat sama dengan 4. Berarti X min 1 sama dengan plus minus akar 4. Berarti sama dengan X min 1 sama dengan 2 atau X min 1 sama dengan negatif 2. Di sini berarti tinggal X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Gitu. Jadi kenapa nilainya X min 3 sama dengan X min 1. Kalau dibandingkan kan hasilnya sama saja kan, antara memfaktorkan atau dengan melengkapi kuadrat sempurna.
Hasilnya kan X sama dengan 3 dan X sama dengan min 1. Kenapa jadi akar 4? Karena ini kan kuadrat, Mbak. Kalau kuadrat kan berarti di sini diakarkan. Ya kan? Kalau X kuadrat sama dengan 4, berarti kan X sama dengan akar 4 kan? Sama. Sama caranya di sini. Kalau ada X min 1 kuadrat sama dengan 4 kan berarti X min 1 sama dengan plus minus akar 4. Asal X min 1 ini dari X kuadrat min 2X plus 1. Itu kan sama dengan X min 1 kuadrat. Ya kan kalau difaktorkan kan sama. Coba mbaknya, kan ada kalau ada X kuadrat min 2X plus 1. Ya kan? Berarti kan sama dengan 0. Anggap aja di sini 0. Berarti mbak kan harus A dikali B sama dengan 1 dan A dikali A ditambah B dia harus sama dengan min 2. Ya kan? Berarti kan di sini kita misalkan A kalau ada 1 kan berarti kalau positif kan kita misalkan A-nya min 1 dan B-nya min 1. Berarti kan min 1 dikali min 1 sama dengan positif 1. Kemudian kalau min 1 ditambah dengan min 1 kan sama dengan min 2. Jadi nilainya A sama dengan min 1 dan B sama dengan min 2. Min 1 juga. Berarti kan nilainya X min 1 dikali dengan X min 1. X min 1 kali X min 1 kan sama dengan X min 1 kuadrat. Kenapa dia nilainya berubah bisa menjadi X min 1 kuadrat? Di sini nanti asalnya. Oke. Iya kan dikalikan kalau dikalikan min kali min kan positif, Mbak. Kan nggak masalah negatif apa positif kan nggak masalah nilainya. Pokoknya kalau dikalikan dia nilainya 1 dan kalau ditambahkan dia negatif 2. Itu sudah? Ada yang mau ditanyakan? Yang benar yang hasilnya yang penting hasilnya benar. Nggak harus sama. Nanti itu kan kasusnya karena dia kebetulan X1 dan X2-nya dia sama. Tapi kalau nggak sama berarti memang harus juga diselesaikan juga. Tergantung soalnya, Mbak. Nggak mesti sama. Oke, mau ditulis? Oke, ditulis dulu. Ditulis pelan-pelan aja, ditulis dari atas saja. Nanti kalau bingung ditanyain. Iya, tergantung soalnya, Mbak. Pokoknya intinya kalau ada gitu, kalau dia A dikali B dia harus berapa, A ditambah C dia harus berapa. Tergantung soalnya. Tiap soal kan beda-beda. Pelan-pelan aja. Kalau sudah selesai bilang ya, Mbak ya.